Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaini. Saya adalah salah satu dosen di program studi Diploma 3 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jember dengan NIDN 0714 078705. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Adapun tujuan dari pemaparan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu keperawatan jiwa dengan menggunakan prinsip DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Baik, penjelasan kali ini saya mulai dari deskripsi dan informasi umum tentang mata kuliah keperawatan jiwa. Mata kuliah keperawatan jiwa ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa pada program studi Diploma 3 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jember. Mata kuliah keperawatan jiwa ini memiliki 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Untuk menempuh mata kuliah keperawatan jiwa ini, mahasiswa harus sudah menempuh mata kuliah prasyarat, yaitu mata kuliah komunikasi keperawatan. Pada mata kuliah keperawatan jiwa ini, akan dijelaskan tentang perspektif keperawatan jiwa, tren dan isu dalam keperawatan jiwa, model konsep keperawatan jiwa, terapi modalitas dalam keperawatan jiwa, terapi aktivitas kelompok, psikofarmaka, serta asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah psikososial dan gangguan jiwa. Adapun yang menjadi capaian pembelajaran lulusan kami pada mata kuliah keperawatan jiwa ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menguasai konsep dasar psikologi dan perilaku manusia. Yang ketiga, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang keempat, mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Serta yang kelima, mahasiswa mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan klien dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan kepada klien melalui kerja tim. Lalu untuk capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah keperawatan jiwa ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar keperawatan jiwa. Yang kedua, mahasiswa mampu mengenal model konsep dalam keperawatan jiwa. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami terapi modalitas dalam asuhan keperawatan jiwa. Yang keempat, mahasiswa mampu menguasai konsep terapi aktivitas kelompok dalam asuhan keperawatan jiwa. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami konsep psikofarmaka dalam keperawatan jiwa. Yang keenam, mahasiswa mampu menguasai dan memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah psikososial. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menguasai dan memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan jiwa. Adapun metode yang digunakan pada mata kuliah keperawatan jiwa ini adalah ceramah dan tanya jawab dengan model active learning. Pendekatan yang digunakan dalam mata kuliah keperawatan jiwa ini adalah student center learning dengan prinsip memberikan porsi pembelajaran kepada mahasiswa sebagai pusat pembelajaran dan project based learning dalam proses penugasan agar mahasiswa bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Selain itu, mahasiswa juga diberikan materi dalam bentuk kegiatan praktikum di laboratorium. Selanjutnya, sistem penilaian yang kami terapkan untuk mata kuliah keperawatan jiwa ini adalah yang pertama, kehadiran sebesar 10%, yang kedua, penilaian tugas sebesar 30%,
Yang ketiga, penilaian ujian tengah semester sebesar 30% dan penilaian ujian akhir semester sebesar 30%. Mahasiswa juga dapat mengakses media pembelajaran yang digunakan oleh dosen dalam bentuk PowerPoint, RPS, dan modul pembelajaran melalui portal pembelajaran yaitu e-study.unmujember.ac.id. Berikutnya, saya akan menampilkan salah satu rekaman video proses pembelajaran pada salah satu materi tentang asuhan keperawatan jiwa pada pasien dengan gangguan persepsi sensori atau halusinasi. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Sudah siap untuk mengikuti perkuliahan? Siap. Oke. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan materi terkait dengan mata kuliah keperawatan jiwa, yaitu terkait asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan persepsi sensori, ya, atau disebut dengan halusinasi, ya. Ada yang sudah pernah mendengar, mengerti tentang apa sih halusinasi itu? Atau sudah pernah membaca gitu? Ada yang sudah pernah mendengar? Pernah. Apa itu? Halusinasi itu apa? Halusinasi itu seperti menganggap sesuatu ada tapi nyatanya tidak ada. Oke. Yang sebelah sini ada nggak yang pernah mendengar istilah halusinasi? Ada? Siapa? Angkat tangan? Ya. Rangsangan otak manusia yang menstimulus bahwa ada sesuatu yang tidak nyata. Ya, ada stimulus yang sifatnya adalah tidak nyata, gitu ya. Jadi disebutkan bahwa itu tidak ada tapi dipersepsikan sesuatu yang ada, gitu ya. Ya, kurang lebih itu secara umum, gitu ya. Ada namanya diagnosa atau masalah keperawatan jiwa yang disebut dengan halusinasi atau gangguan persepsi sensori, ya. Definisi dari halusinasi itu adalah salah satu tanda gangguan jiwa, gitu ya, yang itu sering kita temukan, ya, di masyarakat maupun di pelayan rumah sakit, gitu ya, baik rumah sakit umum maupun rumah sakit jiwa, gitu ya. Salah satu yang menjadi tanda orang dengan halusinasi itu adalah perubahan perilaku, ya, perubahan perilaku. Seperti apa perubahan perilaku itu? Misalkan dia tertawa sendiri, ya, bicara sendiri, ngomong sendiri, gitu ya. Tetapi tidak ada stimulusnya, gitu ya. Kalau kita ngomong, kalau orang yang sehat secara mental, secara kejiwaan, ketika kita berbicara itu berarti ada lawan bicaranya, gitu ya. Tetapi dalam konteks halusinasi tidak ada ini, tidak ada lawan bicaranya, tapi dia menganggap bahwa ada orang yang sedang mengajak bicara. Ya, itu adalah tadi bahwa gangguan persepsi, ya, gangguan stimulus, menganggap bahwa ada suatu stimulus, ya, ada suatu rangsangan, ya, dalam bentuk bisa penglihatan, bisa penghidup, bisa pendengaran, gitu ya. Tapi pada dasarnya itu tidak ada atau tidak nyata tadi. Ya. Asuhan keperawatan pada pasien dengan halusinasi perlu dilakukan agar pasien, pada prinsipnya asuhan keperawatan yang kita lakukan itu dalam rangka untuk membantu pasien supaya dia bisa mengontrol tadi halusinasinya. Ya, karena kalau dia nggak bisa mengontrol halusinasinya, maka nanti dia akan selalu disibukkan dengan halusinasinya tadi. Ya, akan disibukkan dengan stimulus yang dianggap nyata tadi, padahal itu tidak ada. Bahkan ada yang lebih lanjut tahapan halusinasi itu, kalau di awal tahapan halusinasi isinya menyenangkan, makanya dia sering tertawa sendiri, ya kan, ngomong sendiri. Tapi ada suatu ketika dalam tahap halusinasi itu, halusinasinya isinya adalah menakutkan bahkan menjijikkan. Ya, maka seringkali ketika halusinasinya muncul, namanya orang ketakutan, dia menjadi panik, bahkan muncul perilaku marah, bisa mencelakai diri sendiri, membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain, karena merasa bahwa yang stimulus yang datang tadi itu mengancam, ingin mencelakai dirinya, maka dia muncul perilaku panik. Nah, itu yang seringkali membuat pada pasien-pasien halusinasi ini sifatnya membahayakan, gitu. Ya, jadi kalau isinya masih menyenangkan, gitu ya, dia sering tertawa, ngobrol sendiri, gitu ya,
asik sendiri gitu ya. Tapi kalau sudah isinya itu menakutkan, maka itu akan sangat mengancam keselamatan diri maupun orang lain. Orang yang di sekitarnya bisa aja dianggap itu adalah stimulus yang dianggap mengancam tadi gitu ya, padahal itu tidak nyata ya. Jadi itu adalah prinsipnya bahwa asuhan keperawatan yang kita lakukan itu dalam rangka untuk membantu pasien supaya bisa mengontrol halusinasinya. Oke, ini tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dalam tahapan ini ya. Mahasiswa mampu melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan halusinasi. Ini tujuan khususnya mulai dari memahami tentang konsep halusinasi sampai dengan melakukan evaluasi terkait dengan kemampuan pasien. Nah, ini definisinya tadi ya, bahwa halusinasi itu adalah persepsi atau anggapan dari proses panca indera tanpa ada rangsangan eksternal. Ya, jadi nggak ada stimulus tapi dia berespon. Ya, oke. Ada juga yang mendefinisikan bahwa halusinasi itu merupakan suatu gangguan persepsi di mana pasien mempersepsikan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Nah, penyebabnya apa? Ada dua secara umum gitu ya. Ada yang disebut dengan faktor predisposisi, ada yang disebut dengan faktor presipitasi. Namanya predisposisi itu berarti faktor yang sudah lama terjadi. Penyebab itu sudah lama terjadi. Nah, kalau faktor presipitasi itu adalah penyebab yang terjadinya itu masih dalam kurun waktu yang masih dalam kurun waktu yang belum lama. Misalkan kalau dalam konteks teori bahwa yang disebut presipitasi itu kurang dari 6 bulan kejadiannya. Ini tanda dan gejalanya. Halusinasi itu ada 5, karena kita tahu bahwa indera kita ada 5 indera, namanya disebut panca indera. Ada halusinasi pendengaran, penglihatan, penghidu, pengecapan, dan peraba. Ya, tanda gejalanya secara objektif, kalau pendengaran bicara atau tertawa sendiri. Subjektifnya mengatakan bahwa dia mendengar suara-suara, mengatakan bahwa ada orang yang mengajak bicara, itu adalah subjektifnya. Kemudian halusinasi penglihatan, menunjukkan ke arah tertentu gitu ya, sering nunjuk-nunjuk gitu ya. Kemudian secara subjektif mengatakan bahwa dia melihat bayangan, melihat sinar gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Kemudian halusinasi menghidu atau mencium bau-bau gitu ya, bau-bauan ya, sering menutup hidung dan seterusnya gitu ya. Kemudian pengecapan ya, sering meludah, muntah dan seterusnya ya. Kemudian secara subjektif pasien mengatakan sering merasa seperti lidahnya itu seperti ada darah, ada urin, pokoknya merasa tidak enak di bagian pengecapan ya. Kemudian peraba, menggaruk-garuk permukaan kulit, padahal ya kulitnya bersih tapi kok sering garuk-garuk gitu ya, karena merasa itu tadi ya, merasa bahwa ada stimulus di sana. Nah, bagaimana proses asuhan keperawatannya ya? Kita tahu bahwa yang namanya proses keperawatan itu selalu diawali dari apa? Proses pengkajian asuhan keperawatan itu selalu diawali dari pengkajian ya. Selalu kita awali dari pengkajian. Nah, tindakan keperawatannya ya, setelah kita kaji, kita tentukan masalah keperawatannya atau diagnosa keperawatannya, baru kita lakukan tindakan keperawatannya ya. Tindakan keperawatannya tentunya kita awali dari bina hubungan saling percaya. Jadi pasien harus pastikan bahwa kita itu datang, kita itu hadir dalam rangka untuk membantu pasien. Nah, itu yang bisa kita lakukan dalam konteks bina hubungan saling percaya. Supaya orang percaya, kalau sudah percaya maka dia yakin bahwa kehadirannya bisa membantu dia, membantu pasien gitu ya. Yang kedua, membantu pasien untuk mengenalkan halusinasi. Seringkali pasien dengan halusinasi itu dia tidak tahu bahwa stimulus yang dianggap menyenangkan tadi, yang merasa bahwa itu adalah orang yang mengajak bicara, itu dianggap sesuatu yang normal. Maka kita harus kenalkan bahwa itu bukan sesuatu yang nyata, itu bukan sesuatu yang benar-benar ada, tetapi itu adalah sesuatu yang tidak nyata, atau dalam bahasa istilah lainnya adalah halusinasi. Maka kita harus kenalkan. Kalau nggak kita kenalkan, maka pasien akan meyakini itu sebagai sesuatu yang benar, sesuatu yang nyata. Nanti masalahnya nggak akan selesai gitu. Maka kita harus kenalkan. Kemudian kalau kita sudah kenalkan kepada pasien bahwa itu adalah halusinasi, bahwa itu adalah masalah kesehatan jiwa, maka kita bantu pasien itu untuk mengontrol atau menyelesaikan masalahnya. Ya, bagaimana ada beberapa cara untuk membantu pasien itu mengontrol atau menyelesaikan masalah halusinasi. Ya, pertama dengan cara melawan halusinasinya. Bagaimana caranya melawan? Dengan cara menghardik. Tahu menghardik ya? Mengusir.
Ya, kalau ayam jelas ngusirnya, kamu pergi gitu ya. Nah ini nggak nyata, sesuatu yang nggak bisa dilihat gitu ya. Mengusir seseorang kan jelas orangnya. Ini nggak nyata. Maka menghardik itu secara gampangnya gitu ya. Biasanya kita lakukan pada pasien halusinasi pendengaran itu suruh menutup telinga, gitu ya. Tutup telinga, jangan nutupnya gini, gitu ya. Kalau nutup gini gitu ada petasan gitu, nutupnya gini. Kalau ini, nah gini, ya. Kemudian kita suruh pasiennya bilang, kamu suara palsu. Kamu tidak nyata, gitu ya. Kamu pergi, itu contoh menghardik, ya kan? Karena yang dihardik ini, yang diusir ini bukan sesuatu yang nyata, gitu ya. Karena yang tahu betul apa isi halusinasi adalah si pasiennya, maka ya menghardiknya dengan cara menutup telinga tadi, ya. Kemudian mengendalikan halusinasinya dengan cara apa? Dengan cara minum obat. Kita tahu bahwa halusinasi itu tadi ada gangguan di ini ya, di persarafan, maka harus dengan cara obat, harus dari dalam. Ya, kemudian dengan distraksi dialihkan. Ya, distraksi itu nama apa bahasa lainnya adalah dialihkan. Dengan bagaimana mengalihkannya? Dengan bercakap-cakap. Bercakap-cakap dengan siapa? Dengan orang lain. Kalau di rumah sakit berarti dengan pasien. Kalau di rumah dengan anggota keluarga. Kalau mulai muncul suara-suara yang tidak ada bentuknya, maka pasien ini diminta untuk mencari teman. Kalau di rumah misalnya anggota keluarga atau mungkin kalau di rumah sakit cari pasiennya untuk supaya ngajak ngobrol. Supaya apa? Supaya dia nggak fokus kepada halusinasinya. Mengalihkan. Kemudian melakukan kegiatan. Ya, supaya apa? Dia nggak pikirannya tidak terfokus kepada halusinasinya, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah evaluasi terkait dengan tindakan yang kita lakukan tadi. Ya harus tetap dievaluasi, karena proses itu kan harus supaya untuk mengetahui apa? Mengetahui apakah yang kita lakukan itu berhasil atau tidak. Maka kita harus evaluasi. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Ya, silakan berdiri. Saya Pak Kansula ingin bertanya, apakah orang dengan gangguan jiwa dengan gejala halusinasi akan disembuhkan? Jika bisa, bagaimana langkah dalam asuhan perawatan? Terima kasih. Oke, terima kasih Pembayun. Pertanyaannya cukup bagus gitu ya. Pertama, apakah pasien dengan gangguan jiwa, dalam hal ini pasien dengan halusinasi itu bisa disembuhkan? Saya jawab bisa. Bisa, tapi ada tapinya, ada komanya. Bisa asal pasien itu mengikuti apa yang sudah diinstruksikan oleh, dalam hal ini adalah di dalam keperawatan atau mungkin dalam konteks medis. Salah satunya apa? Obatnya harus teratur. Ya, kalau dia yang tadi 4 yang kita ajarkan tadi itu pasien bisa melakukannya dengan mandiri, maka dia bisa sembuh, gitu ya. Artinya sembuhnya sembuh terkontrol. Terkontrol dengan apa? Terkontrol dengan obat, terkontrol dengan cara menghardik. Gitu. Kalau dia kemudian merasa sembuh, halusinasi sudah nggak pernah muncul, kemudian dia merasa bahwa obatnya sudah nggak perlu, nggak minum obat lagi, maka tidak menutup kemungkinan nanti halusinasinya akan muncul lagi. Ya, kemudian bagaimana tahap-tahapannya di dalam proses asuhan keperawatan? Nah, tentunya tahap-tahapannya juga sesuai dengan tadi, gitu ya. Kalau misalkan kita menemukan pasien dengan gejala yang tadi saya sebutkan, baik secara subjektif maupun objektif tadi, kita jangan kemudian langsung menjustifikasi, mendiagnosis bahwa ini gangguan jiwa, ini halusinasi, bukan. Tapi harus kita kaji dulu. Kita tanya, kita observasi, kita kaji, kita lihat, ya. Jadi tahap-tahapannya sesuai dengan tahapan proses asuhan keperawatan. Kita kaji dulu. Kalau kita sudah kaji, kita ketemukan tanda gejalanya, maka kita tegakkan diagnosanya. Kita kita tegakkan yang namanya masalah keperawatannya. Ya, kalau sudah ketemu masalah keperawatannya, baru kita tentukan intervensi keperawatannya. Kira-kira intervensi keperawatan yang mana yang cocok bagi pasien ini, sesuai dengan masalah keperawatannya. Kalau sudah intervensi keperawatan, maka kita lakukan dan kita evaluasi. Ini ada kasus yang atau diskusi yang perlu silakan saudara nanti bisa membagi menjadi 4 kelompok, gitu ya. Nanti ini cukup didiskusikan dalam ini masing-masing kelompok. Nanti kita akan diskusikan bareng, gitu ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, silakan. Paham? Oke, silakan. Saya mulai. Silakan didiskusikan. Oke, baik. Cukup? Cukup ya? Oke, kelompok 1 mana kelompok 1? Oke, kelompok 2? Kelompok 2? Oh, kelompok 2 mana? Kelompok 2, kelompok 3?
Kelompok 4. 1, 2, 3, 4. Silakan sekarang dari kelompok 1 menjelaskan hasil diskusinya sesuai dengan kasus yang tadi saya bacakan. Silakan berdiri. Ya. Oh, siap. Pertanyaan soal sebutkan tanda dan gejala subjektif dan objektif pada kasus gangguan jiwa di atas yang nomor 1. Jawabannya pasien bicara sendiri, Pak. Oke. Nomor 2, tentukan diagnosis keperawatannya. Jawabannya halusinasi, Pak. Halusinasi. Oke, jadi pertanyaan pertama, tanda gejalanya pasien bicara sendiri. Kemudian yang kedua, diagnosanya halusinasi dari kelompok 1. Oke, kelompok 2. Oke, silakan. Untuk yang pertama itu kan ada gejala subjektif. Untuk gejala subjektifnya itu pasien itu berbicara sendiri. Oke. Lalu untuk gejala objektifnya itu pasien itu mengatakan mendengar suara-suara. Lalu untuk yang kedua, tentukan diagnosis keperawatannya yaitu halusinasi pendengaran karena untuk kasus di atas itu pasien itu mengatakan mendengar suara-suara. Oke, terima kasih kelompok 2. Kelompok 3. Ya. Soal pertama, gejalanya pasien berbicara sendiri, mendengar suara-suara, dan kontak matanya kurang. Untuk diagnosanya halusinasi penglihatan. Penglihatan. Kenapa? Karena pasien kontak matanya kurang. Karena pasien kontak matanya kurang. Oke, jadi untuk yang pertama gejalanya pasien bicara sendiri, mendengar suara-suara dan ini ya kontak matanya kurang tadi ya, gitu ya. Oke, kemudian diagnosanya halusinasi penglihatan. Oke, kelompok 4. Siap. Untuk jawaban yang nomor 1, pasien berbicara sendiri, mendengar suara-suara, kontak mata kurang dan inkoheren. Terus jawaban yang nomor 2, halusinasi penglihatan. Halusinasi penglihatan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 sampai dengan kelompok 4. Oke, ya. Oke, semua yang tadi saudara diskusikan, hasil diskusi tadi semuanya benar, ya. Tapi mungkin ada yang perlu saya tambahkan. Ya, contoh misalkan tadi dari kelompok 1 itu benar, diagnosanya halusinasi, tetapi mungkin lebih spesifik karena halusinasi itu ada 5 sesuai dengan jumlah indera, panca indera, ya. Tadi halusinasi aja sudah benar, tetapi harus lebih spesifikasi halusinasi apa? Halusinasi dalam hal ini tadi yang kelompok 2 apa? Halusinasi pendengaran. Ya. Kenapa? Itu harus kita tambahkan karena di situ datanya sudah jelas. Pada saat dikaji, pada saat perawat melakukan pengkajian, pasien bicara sendiri. Ya. Itu yang harus menjadi kita garis bawahi. Ya, hasil pertama kali pasien atau perawat itu ketemu dengan pasien, itu apa ya data yang kita dapatkan? Itu menjadi indikator nanti kita menentukan diagnosanya. Ya. Selain tadi misalkan ternyata setelah dikaji pasien mengatakan bahwa setelah dikaji hasilnya pasien bicara sendiri. Kemudian di situ juga pasien mengatakan mendengar suara-suara. Ya kan? Itu kan mendukung. Dia sudah bicara sendiri, kemudian pasien juga mengatakan bahwa dia mendengar suara-suara. Berarti ini kalau kita ambil kesimpulan ini lebih lengkap, saling melengkapi untuk diagnosa yang namanya halusinasi. Dan halusinasi apa? Halusinasi pendengaran. Karena pasien di situ mengatakan bahwa dia mendengar suara-suara. Yang kelompok 3 tadi sudah betul tanda gejalanya. Bahwa kan tadi ada yang lebih detail, kontak matanya kurang. Ya, itu tidak salah gitu ya. Karena kalau dia sudah berhalusinasi, halusinasinya sudah menguasai si pasien itu, dia kalau ada orang itu nggak begitu memperhatikan orang yang ketemu tadi, dia lebih sibuk dengan isi halusinasinya, sehingga kontak mata interaksinya dia cenderung kurang. Jadi kesimpulannya semuanya sudah bagus gitu ya, sudah tahu pada intinya apa namanya secara garis besar halusinasi itu apa, tanda gejalanya apa. Cuman mungkin nanti yang menjadi PR bagi semuanya yang ada di sini ya, teman mahasiswa adalah untuk bisa mempelajari lebih spesifik terkait dengan halusinasi, macam-macam halusinasi itu. Ada halusinasi pendengaran, penglihatan, dan itu beda-beda tanda gejalanya.
Ya, tidak semuanya halusinasi itu sama gejalanya. Ya, harus spesifik karena di situ ada 5 jenis halusinasi tadi. Gitu ya. Jadi kesimpulannya semuanya sudah memahami, nanti tinggal menambahkan lebih mempelajari terkait dengan halusinasi, terutama untuk macam-macam halusinasinya tadi. Itu saya kira. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Cukup? Oke, untuk selanjutnya kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Nanti sebelum kita mulai di pertemuan sebelumnya gitu ya, saya akan review kembali yang hari ini kita pelajari ya. Jadi yang tadi kelompok yang kurang tepat di dalam menentukan diagnosanya tadi nanti bisa dipelajari lagi. Oke? Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penjelasan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.